Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Edu Paul Matanari. Saya salah satu mahasiswa dari STEMIK Jayakarta, jurusan Sistem Informasi. Saat ini akan berbagi informasi untuk teman-teman sekalian terkait manfaat atau penggunaan salah satu tools dari Python, tepatnya adalah TensorFlow, di mana untuk penggunaan TensorFlow tersebut, di sini saya review dari jurnal yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Untuk judul dari jurnal tersebut adalah pengembangan sistem deteksi memakai masker menggunakan OpenCV, TensorFlow, dan Keras. Adapun jurnal ini untuk penulisnya adalah Johannes Kristianto Tiku, Wahyu Andi Saputra, Novian Adi Prasetyo, dari program studi Fakultas Informatika, program studi Sistem Informasi, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Indonesia. Kemudian untuk nama jurnalnya adalah Juricom, Jurnal Riset Komputer. Nah, di sini untuk pendahuluannya mengacu pada tahun sebelumnya di 2020 bulan September, pemerintah Jawa Tengah telah melakukan keputusan peraturan daerah nomor 440.1 garis miring 108 mengenai standar operasional dan prosedur penegakan hukum protokol COVID-19 yang salah satunya adalah penggunaan masker. Namun, untuk proses pengawasannya tidak dapat selalu mengidentifikasi secara cepat masyarakat yang memakai masker atau tidak memakai masker, apalagi ketika cakupan lingkungan menjadi lebih besar dan kuota pengunjung di suatu tempat meningkat. Maka untuk itu diperlukan untuk suatu teknologi informasi yang dapat membantu melakukan pengawasan untuk mengidentifikasi setiap pengunjung yang memakai masker atau tidak memakai masker. Dasar utama dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deep learning dengan sistem dari OpenCV untuk melakukan pendeteksian memakai masker dan menggunakan metode transfer learning serta TensorFlow untuk melakukan training dengan kumpulan gambar yang terdiri dari dua kelas, yaitu memakai masker dan tidak memakai masker. Algoritma yang digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN, dan ini nantinya akan berfokus pada perancangan sistem klasifikasi untuk pendeteksi memakai masker dengan menerapkan metode CNN pada pustaka digital TensorFlow atau Keras untuk dapat mendeteksi wajah dan menentukan apakah wajah memakai masker atau tidak. Nah, untuk metodologi penelitiannya, implementasi deteksi wajah menggunakan TensorFlow atau Keras pada dasarnya sudah sering digunakan pada banyak penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, pada implementasi jaringan CNN di dalam penelitian ini, CNN akan digunakan untuk mendeteksi wajah memakai masker dan wajah tidak memakai masker. Nah, di sini untuk gambar satu menunjukkan diagram alir dari penelitian. Yang pertama itu nanti mulai, kemudian menuju ke studi literatur, lalu pengumpulan dataset, pembuatan model sistem, implementasi model sistem, kemudian nanti input datasetnya, lalu untuk training datasetnya menggunakan TensorFlow atau Keras, lalu di training kembali datasetnya, kemudian akan dilakukan pengujian program. Jika berjalan, nanti akan selesai, namun apabila tidak berjalan, akan dilakukan perbaikan pada sesi pembuatan model sistem. Itu studi literaturnya. Pada tahap ini, penelitian melakukan pengumpulan referensi data dan teori-teori yang berkaitan dengan deep learning, TensorFlow, dan OpenCV sebagai dasar penelitian ini. Penjelasannya, di mana di sini ada Convolutional Neural Network atau CNN yang menjadi algoritmanya, yang merupakan salah satu jenis neural network yang biasanya digunakan dalam pengolahan data image. Convolution adalah matriks yang memiliki fungsi melakukan filter. Nah, kemudian OpenCV atau Open Computer Vision merupakan salah satu library open source yang bertujuan untuk melakukan pengolahan citra agar dapat mempunyai kesamaan fungsi seperti pengolahan visual pada manusia. Jadi untuk nama sistem informasi nanti dinamakan citra ya teman-teman ya. Kemudian untuk OpenCV ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek wajah, gerakan, gestur tubuh. Kemudian untuk TensorFlow itu ataupun Keras di sini merupakan generasi kedua dari sistem penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google yang mendukung jaringan saraf konvolusional atau CNN. Penggunaan Keras untuk mendukung kinerja TensorFlow sebagai optimizer agar mendapatkan hasil yang cepat dan bagus. Kemudian Deep Learning merupakan bagian dari metode machine learning yang menggunakan deep neural network yang berfungsi untuk mengatasi masalah yang ada pada machine learning. Lalu untuk selanjutnya di sini pengumpulan dataset. Pada proses ini merupakan tahap untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk klasifikasi gambar.
Dataset yang diperlukan adalah foto dengan kriteria foto orang yang memakai masker dan tidak memakai masker. Dalam data sheet tersebut juga dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas memakai masker dan tidak memakai masker. Nah, kemudian untuk selanjutnya pembuatan model sistemnya. Pada proses ini nanti akan dilakukan perancangan model sistem pendeteksi memakai masker menggunakan deep learning dan TensorFlow. Pada langkah awal untuk perancangan sistem prototype menggunakan flowchart, di mana fungsi flowchart sendiri menguraikan proses atau aktivitas yang terjadi pada sistem tersebut. Lalu, di sini selanjutnya adalah untuk implementasi model sistemnya. Penelitian ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python, teman-teman, sebagai bahasa utama yang digunakan. Kemudian langkah pertama untuk implementasi neural network adalah dengan menggunakan library TensorFlow. Lalu, instalasi dan konfigurasi TensorFlow dilakukan pada laptop OS Windows 10 dengan spesifikasi AMD Radeon R7 Graphics. Jadi ada spesifikasinya, kemudian TensorFlow yang digunakan adalah TensorFlow Pack versi 2.2.0 dan TensorFlow diakses menggunakan Google Collaboratory atau Google Colabs, teman-teman. Nah, di sini ada untuk gambar sampel atau contoh dari input datasetnya. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan training menggunakan TensorFlow atau Keras. Setelah dataset dikumpulkan, dataset tersebut ditraining melalui Google Colab dengan menggunakan ePods sebesar 30, learning rate-nya 0,001, dan batch size-nya 32. Proses dilakukan memakan waktu hingga 60 menit untuk mencakup keseluruhan sampel data pada dataset tersebut. Lalu setelah itu akan dilakukan kembali training datasetnya. Setelah dilakukannya training pada dataset, perlu dilakukannya pengetesan pada salah satu sampel tersebut untuk mengetahui apakah training tersebut berjalan dengan sempurna dan mengetahui akurasi dan probabilitas yang dihasilkan, dan juga menampilkan hasil dengan label dan frame-nya. Nah, kemudian setelah itu akan dilakukan klasifikasi memakai masker. Setelah dataset memakai masker selesai di training, maka akan diinput penggolongan model dari dua kelas dataset yang telah di training, dan program akan memuat penggolongan kelas dari dataset yang telah di training tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian program. Pada proses ini, dijelaskan tentang pengujian terhadap sistem dan aplikasi yang telah dibuat. Yang pertama itu pengujian kelayakan program, kemudian yang kedua itu pengujian akurasi. Untuk kelayakan program itu adalah untuk pengujian sistem dengan metode debugging, di mana nantinya akan mencari dan menghapus suatu bug dalam sebuah program atau sistem tersebut, agar dapat berjalan dan tidak ada kendala nantinya. Kemudian untuk pengujian akurasinya, di sini menggunakan confusion matrix, di mana nantinya akan mengukur performa dari model yang selesai di train. Nah, di sini ada untuk tabel klasifikasi dataset confusion matrixnya, di mana untuk nilai prediksi positif negatif, nilai aktualnya ada positif negatifnya, dan nantinya hasilnya apabila untuk nilai prediksinya positif dan nilai aktualnya positif, ada hasilnya true positif, dan selanjutnya ada false negatif, kemudian ada false positif dan true negatif. Di mana untuk penjelasannya di sini yang pertama untuk true positif seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya jumlah record data memakai masker hasilnya positif, kemudian yang diklasifikasikan sebagai nilai memakai masker juga positif. Jadi untuk true positif itu hasilnya positif-positif, sementara untuk false positif itu hasilnya negatif dan positif. Lalu untuk false negatif itu hasilnya positif dan negatif, kemudian untuk true negatif itu hasilnya negatif dan negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya hasil dan pembahasannya. Aplikasi atau program ini dapat mengenali wajah yang diambil atau direkam oleh kamera atau perangkat apapun yang mampu merekam peristiwa. Dari sini, aplikasi akan menampilkan informasi tentang apakah wajah memakai masker. Dengan cara ini, aplikasi memudahkan pekerjaan manusia sehingga memudahkan pemantauan masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu, di sini selanjutnya akan dilakukan training data testnya. Dalam proses training data test ini, yang dapat dilihat sesuai dengan gambar yang tertera, bahwa terdiri dari dua klasifikasi, yaitu memakai masker dan tidak memakai masker. Untuk proses training ini, klasifikasi memakai masker menghasilkan akurasi 99,98% dan yang tidak memakai masker 99,99%. Kemudian selanjutnya ada dilakukan pengujian sistem, teman-teman. Pengujian sistem menggunakan webcam dari laptop yang berfungsi sebagai pendeteksi memakai masker. Hasil pengujiannya di sini sesuai dengan gambar ada. Lalu untuk hasil dari performansi sistemnya, setelah melakukan pengujian dari sistem tersebut, performansi juga diperlukan agar bisa mengetahui titik ukur dari klasifikasi CNN tersebut. Performansi
dilakukan menggunakan confusion matrix dan evolution matrix. Confusion matrix-nya di sini untuk mengelompokkan hasil data testing yang akan diuji. Akurasinya menggunakan confusion matrix. Pengujian kelayakan program setelah dilakukan di sini untuk case-nya true positif jumlahnya 41, true negatif 50, kemudian false negatifnya 9, kemudian false positifnya 0, untuk total data 100. Nah, dari hasil evaluation matrix-nya, di sini akan mendapatkan delay confusion matrix. Hasil evaluation matrix yang didapatkan adalah untuk akurasinya true positif plus true negatif 0, 0,91, kemudian total datanya itu 100. Nah, jadi 0,91 totalnya dari total data 100, kemudian untuk precisionnya, true positifnya 41, kemudian true positifnya plus false positifnya 0. Nah, kemudian untuk recall-nya, true positif 41, kemudian true positif plus false negatifnya 0. Untuk totalnya 0,82. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai akurasi, presisi, dan recall tidak terlalu jauh perbedaannya, karena nilai dari false positif dan false negatif tidak terlalu besar. Nah, untuk kesimpulannya dari jurnal dan penelitian tersebut, klasifikasi memakai masker pada wajah menggunakan metode konvolusional neural network atau CNN menggunakan library TensorFlow telah berhasil diimplementasikan untuk mengenali memakai masker pada wajah melalui video dan gambar, menghasilkan delay parameter optimal ePODS 20, BATS 32, dan dropout 0,5 dengan akurasi training 99,91%, akurasi validasi 99,68%, training loss-nya 0,71%, lalu untuk validasi loss-nya 1,16%. Dari hasil akurasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem mengalami overfit karena nilai akurasi validasi lebih besar dari nilai akurasi training. Parameter optimal tersebut diujikan kepada data asing yang belum pernah dideteksi sebelumnya dan menghasilkan nilai akurasi deteksi 91%, presisi 100%, dan recall 82%. Terima kasih teman-teman, demikian untuk hasil dari review jurnal yang saya lakukan mengenai tools dari Python yaitu TensorFlow. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.